Hello guys, it's me Jonathan and we're back with another video. So guys, video pada kali ini seperti biasalah saya akan buat video pasal benda-benda ataupun isu-isu yang viral juga. Seperti yang kamu nampak di awal video tadi, kamu pun semua sudah tahu perkara ini memang paling viral sebab ya seorang usahawan yang trap nih, dia jemput satu orang paci ini pergi depan untuk macam bagi bukan sebuah pula, untuk bagi kata-kata lah begitu ataupun bagi perkongsian. Tapi yang ini usahawan trap nih, dia cakap sesuatu yang tidak sepatutnya kita sebagai anak muda cakap dengan orang tua. Maksud saya yang cara dia bercakap dengan paci itu sudah melampau. Sepatutnya kita sebagai orang muda ini harus menghormati orang yang tua. Bukan macam dia nih, mentang-mentang dia ini usahawan yang berjaya kunon, mentang-mentang dia ini orang kaya lah, mentang-mentang dia ini yang berduit, dia boleh buat macam itu sama itu orang tua. Kamu rasa macam mana? So tadi tuh yang video di awal tadi tuh sedikit ya, jadi saya kasih tengok kamu yang tidak terlalu full lah, tapi ada panjang sedikit. Layan. Masa muda dulu menyesal tak banyak main-main, banyak tak buat betul-betul, malas, menyesal tak masa muda? Menyesal, dia cakap menyesal. Saya tanya korang nak kita tua nanti baru menyesal kan? Saya kata, pernah tak you all wish one day, tak kisahlah you agama apa, you pray to God, God show me the way how I want to change my life. Pernah tak? What if today is the God send me to help you guys? What do I explain apa? If today your wish you doa ke Tuhan, tunjuk show me the jalan how I want to change my life. If today God send me to help you. Apa perasaan kamu apabila kamu paci itu karena buat macam itu sama tuh usahawan? Bayangkan paci itu adalah kita punya bapak, kita punya ayah. Karena buat macam tuh, ya maybe usahawan tuh dia mau bagi kata-kata motivasi sama orang-orang yang ada di sana, sama paci-paci itu. Tapi cara dia bagi motivasi itu salah. Kalau sama orang muda macam saya, macam yang seumur dengan dia, mungkin kita boleh terima lagi. Tapi ini dengan paci-paci begitu yang sudah berumur, tidak sesuai untuk kita bercakap ataupun tidak sesuai cara kita mau bagi motivasi itu. Ya, kalau bagi motivasi memanglah kita mau kasih besar suara kita, tapi bukan dia punya cara itu salah. Dia mau bagi motivasi tapi kita boleh nampak sana dia macam dia marah tuh paci, macam dia tengking. Dia orang tua aku tuh, takkanlah kita mau buat macam tuh. Kalau saya pun ya, saya bukan mau cakap saya ini pakar motivasi, tapi kalau saya bagi motivasi sama orang-orang, saya tidak perlu pun kalau bagi semangat kan saya tidak perlu pun mau teriak-teriak. Tinggi suara pun tinggi sedikit, dia sampai mau teriak-teriak begitu. Cukup dengan setakat kata-kata itu, apa yang kata-kata motivasi kau itu sampai kepada orang itu. Cukup sudah. Tapi bukan dengan cara yang begini sampai mau teriak-teriak depan tuh paci lagi tuh yang dia mau begini. Saya sudah stok dan cari akun media sosial si Carl Samsudin ini, dan di akun Facebook page dia ada buat satu kenyataan yang dia ingin meminta maaf dan sudah meminta maaf dengan paci itu. Dan ada juga saya tengok dia sudah post yang dia sudah pergi berjumpa dengan paci itu. Untuk memohon maaf atas kesalahan dia lah begitu.
I'm sorry Malaysia. Berkenaan video pendek yang tular baru-baru ini, saya tidak pernah berniat ingin menghina sesiapa, terutama Pak Cik tersebut. Selama saya hidup, tidak pernah saya berlaku biadab kepada sesiapa, terutama warga tua. Saya sedaya upaya coba menghormati semua golongan. Tujuan hidup saya hanyalah ingin membantu, memberi manfaat dan mengubah hidup mereka yang memerlukan selain menjadi hamba kepada Yang Esa. Jika ketika petikan video itu direkam kelihatan seperti saya tidak beradab dengan Pak Cik tersebut, saya betul-betul mohon maaf atas ketidakberadaban saya. Sejujurnya semasa dan selesai bercakap, saya menyantuni Pak Cik dan semua gelandangan dengan baik dan mereka semua gembira pada hari tersebut. Sebab itu, saya tidak terfikir akan ada sesuatu yang kurang baik dari video tersebut dan saya post di sosial media saya mohon maaf. Tidak pernah terlintas di minda saya untuk menghina mereka yang memerlukan bantuan karena saya juga sama seperti mereka pernah susah dan memerlukan bantuan orang ramai dahulu. Untuk apa saya bersusah payah membantu mereka jika untuk menghina mereka? Sedangkan saya sendiri adalah manusia yang hina penuh dengan dosa. Sekali lagi jika video pendek itu menimbulkan rasa kurang senang bagi orang ramai, saya mohon maaf bagi pihak saya kepada orang ramai. Dan insya Allah dalam masa terdekat ini saya akan berjumpa Pak Cik tersebut sekali lagi untuk mohon maaf dan perbetulkan kesilapan saya. Saya juga mohon maaf kepada orang ramai karena saya tidak memakai pelitup muka ketika bercakap pada hari kejadian dan saya sudah dipanggil oleh PDRM Malaysia di IPD Dangwangi dan dikenakan kompaun. Saya akui ini salah saya. Saya mohon maaf sekali lagi. Izinkan saya berkongsi sedikit apa yang terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 2021 di Pusat Transit Gelandangan, Kuala Lumpur. Pada tarikh tersebut jam 11 pagi, saya dijemput oleh Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, PTGKL, dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Negara, YKN, untuk membantu gelandangan dalam fasa bangkit dan mengubah hidup dengan memulakan perniagaan dalam tempoh Plan Pemulihan Negara melalui inisiatif pemulih di bawah program Jitu. Di sana ada lebih kurang 80 orang gelandangan yang berminat untuk program itu dalam sekitar 20 orang sahaja. Dan ketika itu mereka duduk di Dewan Makan jam 11 pagi. Dalam saya bagi kata-kata semangat, motivational talk, itu saya bertanya kepada mereka siapa di sini secara sukarela nak kongsikan kisah story yang dia pernah kesal buat dalam hidup dia supaya mereka yang lain tidak rasa mereka keseorangan dan berpeluang untuk bangkit semula untuk ubah hidup mereka. Maka Pak Cik di dalam video itu mengangkat tangan dan datang ke depan. Mereka di situ bertepuk tangan atas keberanian Pak Cik tersebut. Dan saya bertanya kepada Pak Cik tersebut soalan, dan base dari jawaban Pak Cik tersebut saya kongsikan dengan cara saya yang agak bersemangat kepada mereka yang lain. Yang berada di depan saya dan Pak Cik tersebut, tiada saya sound Pak Cik tersebut, saya hanya bertanya sahaja kepada Pak Cik tersebut. Jika perhatikan betul-betul video penuh itu dengan teliti Anda akan faham apa yang saya coba sampaikan. Siapa yang pernah hadiri motivational talk saya akan faham macam mana semangatnya saya bercakap dengan cara saya sendiri bagi mereka yang datang kepada saya untuk dibantu bangkit dan ubah hidup. Saya bukan marah, minta maaf, saya hanya memang semangat bila bercakap membantu orang. Saya tidak sesekali mengeluarkan perkataan yang keji dan menghina.
cuma nada saya agak bersemangat. Saya hadiri program tersebut adalah dengan jemputan oleh pihak penganjur dan hanya mengikut dan menghormati apa yang penganjur inginkan. Saya coba hormati semua. Dan walau bagaimanapun saya sadar saya tidak patut bercakap dan bernada begitu bila dengan mereka yang berumur dari saya. Saya minta maaf dan ini pengajaran yang besar kepada saya. I'm so sorry Malaysia. Yang ikhlas, Karl Samsudin. So guys, itu adalah kenyataan dia yang dia sudah mengaku salah, dia sudah minta maaf dengan pakcik itu, dan juga dia sudah pergi berjumpa dengan pakcik itu dan memohon maaf. Oke lah, bagus juga dia sudah pergi minta maaf dengan pakcik itu, dia sudah buat salah dan dia mengaku salah. Oke lah, tapi saya di sini saya still ingin cakap yang apa yang kau buat tuh kepada Samsudin ya, apa yang kau buat itu adalah salah, sangat-sangat salah. Cara kau tuh untuk membagi motivasi sama orang, kau mesti pandai tengok orang tuh macam mana. Kalau dia umur yang macam pakcik itu, kau bagi motivasi dengan kasih sayang. Jangan mau bagi motivasi setakat kamu bagi yang kamu kasih kuat cara kau aja. Pandai tengok keadaan lah, pandai tengok situasi macam mana. Kalau orang-orang yang macam kami yang masih muda nih, yang seumur macam kau, kalau kau kasih tinggi suara, ya kami paham. Tapi ini dengan orang tua yang lebih tua daripada kau, yang umur dia hampir-hampir dengan umur ayah kau. So itu memang betul-betul salah. Dan ini pesan untuk kepada orang di luar sana juga. Kalau kita sudah kaya, kita sudah berjaya, kita sudah menjadi orang yang terkenal, jangan lupa di mana kau mula dulu, dan jangan kaya saja tapi miskin adab. Kau kaya sekali manapun, kau banyak kereta, kau ada 5 buah banglo pun, kalau kau masih miskin adab, sama juga kau still orang yang tidak berguna. Kau kaya bagaimanapun, kalau kau tidak adab, still orang akan pandang rendah sama kau. Sebab itulah kita mesti ingat, kita mesti sadar diri, jangan lupa dunia. So guys, itu saja video saya pada kali ini. Sesimpel ini tapi bermakna dan penuh pengajaran untuk kita semua. Yang penting kita jangan lupa diri kita, jangan lupa di mana kita mula dulu sampai kita jadi begini. Jangan miskin adab. So guys, itu aja video saya pada kali ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe kepada yang masih baru. Kamu subscribe, support channel ini sampai up. So guys, bye.